Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin ya. Saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul We Are Never Alone. Kita gak pernah sendiri. We are never alone. Ini aku dapat langsung ya Bapak Ibu. We are never alone. Yang diambil dari Yohanes 14 ayat 23. Kita gak pernah sendiri. Jawab Yesus. Ini Yesus yang ngomong. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Menuruti itu bahasa aslinya ini memelihara. Jika seorang mengasihi aku, dia akan memelihara firmanku. Dan Bapakku Bapa Yehova akan mengasihi dia. Dan kami itu lebih dari satu, betul ya? Kami, Yesus dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, saya pada waktu baca ayat ini, saya kaget Bapak Ibu. Ternyata yang bersama-sama dengan kita, yang didiam di dalam kita, ini bukan cuma satu Roh Kudus saja. Bukan Bapak Ibu. Kita orang Kristen kan taunya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, terus Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tok. Tapi sebenarnya enggak Bapak Ibu. Dikatakan di sini, Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia, dengan orang yang mengasihi dia, dengan orang yang percaya kepadanya. Jadi di dalam kita ini diam Tritunggal, 3 in 1 ini ada di dalam kita. Oh, betapa dahsyatnya ya. Wah, luar biasa. Kalau di dalam kita ini kita sadari ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa Yehova, semuanya tinggal di dalam kita. Kita tahu siapa lawan kita. Gak ada Bapak Ibu yang punya langit bumi, alam semesta ini diam bersama-sama di dalam kita. Loh, nek gitu Tuhannya orang Kristen 3. No, 3 di dalam 1. Bapa Yehova, firmannya itu Yesus, rohnya Bapa itu Roh Kudus. Jadi 3 in 1 itu ada diam bersama, bukan cuma datang dan pergi. Dikatakan diam bersama-sama dengan dia. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, kalau LAI, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau memelihara dan menuruti ini ya enggak jauh beda ya. Ini memelihara, terjemahnya IMB. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Nah, dalam perjanjian lama, Roh Elohim, Roh Kudus itu datang dan pergi. Dia tidak diam di dalam kita. Pada zaman perjanjian baru, Roh Kudus, Roh kebenaran itu dikatakan tinggal di dalam kita. Tetapi ada orang-orang tertentu di perjanjian lama yang Roh Kudus itu tinggal di dalam mereka. Nanti saya kasih contohnya di dalam perjanjian lama ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini Yesus ngomong sama murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, 17, yaitu Roh kebenaran yang dunia gak dapat menerima dia. Sebab dunia gak bisa melihat dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu yang percaya, kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau IMB-nya, dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu berada di dalam kita. Dulu kita mikirnya Roh Kudus, oh ya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa berbahasa lidah, kita bisa mengaku Yesus Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus, Bapak Ibu. Terus orang-orang yang enggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam diri orang tersebut tidak ada Roh Kudus atau roh kebenaran. Sehingga tidak ada yang memimpin orang tersebut di dalam seluruh kebenaran. Apa itu seluruh kebenaran? Seluruh kebenaran itu sama dengan Yesus, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Jadi dikatakan jelas, enggak ada orang yang ketemu sing duwe alam semesta ini kalau enggak melalui Yesus. Amin. Jadi kita bersyukur kita bisa ketemu yang punya alam semesta ini, Bapa Yehova. Dan kita bisa memanggil Dia Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Luar biasa bukan? Kita ini pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Dia ketemu muridnya, Dia ngomong, aku akan pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, Elohimmu dan Elohimku. Jadi kita sama Yesus ini jadi sama, Bapak Ibu, anaknya Bapa. Dahsyat banget ya. Ini tidak ditemui di tempat lain, Bapak Ibu. Hanya di agama Kristen. Kristen bukan agama, sorry. Kristen adalah hubungan. Hubungan antara kita dengan Bapa, dengan yang punya alam semesta ini. Kristen itu bukan agama, hubungan. Banyak, makanya Fran tadi ngomong, banyak orang ngaku Kristen, lu mau gereja, hidupnya enggak sama, hidupnya sama aja dengan orang-orang yang lain. Betul ya? Karena dia enggak punya hubungan. Kristen dijadikan agama, ditulis di KTP, agamanya Kristen. Tapi baca Alkitab wae gak tahu, sembayang gak tahu. Itu Kristen KTP. Tapi NCC nggak ada, semuanya ini baca Alkitab. Jangan nunduk-nunduk ya, yang nunduk aku tahu nggak baca Alkitab ini, nggak guyon-guyon Bapak Ibu. Nah, sehingga orang tersebut nggak bisa terima keselamatan karena orang yang nggak ada yang mimpin. Kalau nggak ada yang mimpin, nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang mimpin pada seluruh kebenaran itu, dia nggak tahu kalau dia tidak ada yang mimpin, tidak ada yang mengenalkan pada Yesus, yang membuat dia percaya kepada Yesus. Karena kita mengaku Yesus Tuhan, bukan kekuatan kita. Percaya? Amin. Itu Roh Kudus yang membuat kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Saya nginjil setengah mati, cerita ambek bakul ronde, saya sampai diamuk bakul ronde Bapak Ibu. Encek-encek tuwek, bakul ronde wis tuwek, pikir saya, waduh kasihan ya ini wis tua, nanti sebentar lagi mati. Kalau mati tidak masuk surga gimana? Tak ceritani sama aku di Bondowoso, Yesus itu Tuhan loh om, gini. Semprot saya, disemprot Bapak Ibu. Langsung, aduh, saya nginjil juga sama
Aku punya temanku itu masih beragama yang percaya Kuan Im dan semuanya. Tak ceritain sama aku, Yesus itu Tuhan loh. Terus dia ngomong, Li, ini loh Tuhanku. Diambil, diserokan. Nih fotonya Dewi Kuan Im, ini loh Tuhanku. Terus saya bilang, nggak lama kemudian mati Bapak Ibu. Saya bilang, aduh kok mati ya, ini pasti masuk neraka. Aku dimimpiin Bapak Ibu. Aku dimimpiin, dia ngomong seperti ini. Aku itu loh mau telepon ke keluarganya, nggak bisa. Jadi gak ada jaringan. Dia punya HP, tapi dia nggak bisa telepon Bapak Ibu. Dalam hatiku iki pasti mlebu neraka iki. Dalam hatiku iki wes pasti nggak ada pertolongan ya. Terus saya punya teman juga Bapak Ibu. Teman saya ini teman akrab banget, tapi dia KTP-nya Kristen, tapi gak pernah ke gereja. Wis tak ceritani, tak sebutkan namanya kamu, dia cantik Bapak Ibu, cantik sekali. Dia punya, nah kalau tak ceritain nanti semua orang pasti tahu. Terus jadi nggak tak ceritain. Dia punya bisnis besar, dia suka main ke rumah saya. Zaman dulu anak-anak masih kecil ya. Dia suka tak cerita Yesus, tapi dia, ya. Enggak terima Yesus, tapi KTP-nya Kristen. Apa yang terjadi? Roh Kudus ngomong sama saya, ini Injil ini ceritain tentang Yesus. Saya ngomong, tapi tak ceritain, enggak dianggap Tuhan. Jadi aku males cerita. Enggak lama kemudian ada berita dia mati Bapak Ibu. Matinya kenapa? Bunuh diri, gantung diri Bapak Ibu. Sampai kaget saya. Padahal kelihatannya bahagia, kita nggak tahu itu semua. Aduh, saya sampai terus saya dimimpiin lagi. Dimimpiin dia ngepel terus Bapak Ibu. Dia ngepel terus nggak boleh berhenti. Kalau berhenti dicepras, dia ngepel terus. Saya bilang, terus dia ngomong gini, aku sedih di sini. Dia ngepel terus Bapak Ibu, kayak kerja terus nggak boleh berhenti, kerja terus nggak boleh berhenti. Aku bilang, wah ini neraka ini, pasti bukan di neraka, di alam bersah. Apa namanya? Alam bersak, ya. Tempat penantian untuk menerima hukuman. Di situ saya bilang, aduh kasihan orang ini Tuhan. Aku cinta sama temanku ini. Suka kumpul Bapak Ibu, suka kumpul. Tapi dia, makanya Fran ngomong, enggak semua orang ke gereja itu dia percaya Yesus Kristen, KTP banyak Bapak Ibu. Jadi enggak nyalahkan nanti kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, tetetet. Banyak yang ketinggalan. Karena mereka Kristen KTP, gak percaya Yesus tapi ono di gereja, Kristen KTP. Nah, saya percaya di NCC nggak ada. Nah, Roh Kudus, Roh kebenaran itu juga sebagai materai Bapak Ibu. Materai, ceret gini. Saya punya AI-nya, orang yang sudah dimeteraikan ini ada tulisannya Y, Yud, He, Vav, He, Y, H, V, H. Ini orang yang sudah dimeteraikan. Aku lupa kasih Del, ada AI ceritanya orang yang sudah dimeteraikan ini ada di batuknya ini, di keningnya ini ada YHVH, tulisannya begitu. Tapi kita orang dunia nggak bisa lihat, tapi di dalam roh bisa lihat. Nah, kita baca Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Yesus. Jadi memimpin kita untuk semakin mengenal Yesus. Mengenalmu, aku rindu mengenalmu. Mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Amin. Nah, ini
Luar biasa. Jadi memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Roh Kudus. Apa itu seluruh kebenaran? Yesus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari mana? Dari Yesus. Itulah yang akan dikatakannya dan akan diberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya ada orang yang bisa bernubuat tentang hal-hal yang akan datang. Itu diterima oleh Roh Kudus. Tapi iblis juga niru Bapak Ibu. Dia enggak mau kalah, dia niru. Ada juga dukun yang bisa ngomong hal-hal yang akan datang ya. Itu kalau di ini kayak di ini saya lihat ada tarot, ada apa gitu ya. Itu tiruan semua, palsu. Jadi sebenarnya iblis itu adalah malaikat yang sudah jatuh, yang dulunya dia di surga, dia ngerti semuanya, enggak semuanya, dia ngerti sebagian. Jadi dia bisa niru seperti malaikat terang Bapak Ibu. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena dia dulu hidup di surga Bapak Ibu. Dia bisa ngerti semuanya, ilmu-ilmu apa-apa. Bisa dia. Karena dia dulu di surga. Jadi kita jangan sampai terkecoh ya. Amin. Terus dia bisa ngomong-ngomong yang akan datang dan kelihatannya oh bener ya. Tapi kita harus kembali back to Bible. Kembali ke firman Tuhan. Kita harus sadari iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Karena iblis dulu tinggalnya di surga. Dia adalah malaikat yang jatuh Bapak Ibu. Yang gak taat dengan Tuhan. Yang mau jadi seperti Tuhan. Nah dia 14. Dia akan memuliakan aku kata Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Yesus. Jadi diberitahukan semua kalau kita punya Roh Kudus kita akan jadi peka Bapak Ibu. Apa yang Roh Kudus, apa yang Yesus mau itu Roh Kudus beritahu kepada kita. Nah, Roma 8 ayat 10 sampai 11. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh ini mati karena dosa. Memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi yang mati ini adalah tubuh kita. Tapi roh kita tidak akan bisa mati Bapak Ibu. Ayo baca Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan, akulah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi kita mati, tapi dia hidup. Nah, saya ini pesen sama susterku ya, sama supirku. Mereka semua itu ikut aku lama-lama. Supir saya ini ikut saya 40 tahun Bapak Ibu, bayangkan ikut berapa lama pokoknya pada waktu suamiku masih SMP. Bayang no, kalau Didi sekarang umur 59 saya seperti saya. Saya kan lebih tua 2 tahun. Jadi berapa tahun dia ikut saya? Lama Bapak Ibu, betul ya? Pak Inul Daratista itu ya. Oh dia ikut aku lama Pol. Terus saya bilang nol, aku pengen ketemu di surga sama kamu. Ini kalau Noni ikut saya, Bu Mary ikut saya, mereka pasti tertawa di mobil Bapak Ibu. Saya sayang sama Inul Daratista ini Bapak Ibu. Pak Inul ini, Zainul Arifin namanya, tak panggil Inul Daratista. Dia bilang gini, aku nih sayang sama kamu Nol. Nggak cuma di dunia saja kita nanti bersama-sama. Aku pengen sampai kamu di surga. Suster ya tak omong, sus, aku nih sayang ambek kamu sus. Itu suster itu ikut saya 10 tahun lebih Bapak Ibu. Saya pengen kamu sama-sama di surga nanti. Ingat ya, mungkin kamu saat ini belum bisa percaya. Tapi nanti pada waktu kamu menghadapi sakratul maut, terus sing teko ambek kamu wonge ireng-ireng, medeni wong, kamu langsung ngomong gini sama
Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong aku. Aku yakin langsung kamu masuk surga, ketemu aku. Sekalipun kamu mungkin gak di rumah. Mungkin rumahnya bareng-bareng mungkin ya. Karena kan pada detik kan upahnya ini beda Bapak Ibu. Kalau sudah mengiring Yesus keputusanku lama dengan orang yang baru. Hari ini engkau sama-sama aku di Firdaus. Tempatnya beda, tapi yang penting di surga Bapak Ibu. Jangan di neraka. Bapak Ibu bayangkan, tadi saya lihat ini lihat berita. Ya ilah, di Eropa itu panasnya 45 derajat Bapak Ibu. Di Prancis, di Jerman, sampai goreng telur itu cuma diginiin notok di teflon. Jadi goreng telur itu cuma diginiin notok, langsung telurnya itu mateng Bapak Ibu. Ditaruh, dia buka jendela, ditaruh di atasnya. Ini ada badukan gini ya, ditaruh gini, teflonnya diceteki telurnya langsung mateng Bapak Ibu, bolak-balik gini. Enggak usah pakai teflon. Bayangkan orang-orang pakai podo mudo semua pakai singletan terus jebur di betul ya akhirnya jebur di kolam bukan di kolam di sungai di tengah kota itu kan ada sungai kalau di Eropa terus ada jembatannya gini. Orang-orang pada duduk sana nyebur sana saking enggak kuatnya panas Bapak Ibu. Katanya ada orang Indonesia ngepost gini. Aduh, Indonesia panas 40 derajat tapi gak koyok di Eropa. Panasnya beda 40 derajat 45 derajat. Kayak kobong Bapak Ibu. Karena saya percaya kan saya pernah di sana. Nah itu di sana itu kering. Panasnya enggak lembab. Indonesia kan panas tapi lembab. Di sana itu kering Bapak Ibu. Jadi mungkin panasnya itu nyelekit pol Bapak Ibu. Saya lihat, kasihan orang-orang ini ya. Iki panas cuma panasnya matahari 40-45 derajat. Ya opo lek ndek neraka panasnya berapa ratus derajat itu. Makanya aku bilang, jangan sampai ya. Mungkin kamu saat ini belum dibukakan. Tapi nanti pada waktu kamu menghadapi sakratul maut. Sebut nama Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat itu juga kamu langsung pindah tempat. Jangan sampai telat. Saya pesan-pesan gitu Bapak Ibu sama mereka. Karena saya mengasihi mereka. Saya menghargai mereka. Dia mau berdoa, sholat 5 waktu, boleh semuanya. Tapi saya tetap berdoa buat mereka. Karena tidak ada yang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Saya ingin Roh Kudus masuklah di dalam hati Inol, masuklah di dalam hati suster, supaya dia bisa mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya dia bisa menerima. Karena banyak dari mereka itu kan gak ngerti isinya Alkitab. Cuma baca-baca tok, tapi gak ngerti di dalamnya. Saya ingin mereka ngerti. Kalau kita kan harus ngerti. Nek baca tok gak ngerti, yo gak gelem aku. Iya toh, tapi pengertian itu harus ada. Tapi saat ini mungkin belum waktunya. Saya percaya ada waktu Tuhan. Doa kita buat mereka tidak pernah sia-sia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Roma 8 ayat 11. Jadi kita tidak bisa mati. Orang Kristen tidak bisa mati. Tubuh mati tapi roh hidup selama-lamanya di surga. Kalau yang enggak terima Yesus, roh hidup selama-lamanya tapi di tempat yang
berbeda. Namun jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, roh Dia, huruf besar, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amazing loh, orang Kristen akan hidup kembali dengan tubuh yang baru, Bapak Ibu. Tubuh kemuliaan. Ayo 1 Korintus 15 ayat 40 tak ceritani. Kita semua menunggu waktu itu. Sangat rindu kedatangan Tuhan itu cepat terlaksana. Supaya kita diganti tubuh yang baru. Kesel Bapak Ibu. Sidik kepleo. Tadi pagi tiba-tiba gini. Loh kok kesleo yo. Kenekku yo. Sus kenapa sus ini kok kesleo sus. Padahal gak apa-apa loh. Terus dipijetin sama sus hilang. Ayo sekarang 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi. Dan ada tubuh duniawi. Nah sekarang yang kita pakai tubuh apa? Duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Terus 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ini menunjukkan kita nanti tidak sama. Kan kita ini makhluk cahaya Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini makhluk cahaya. Jadi cahayanya tidak sama satu sama lain nantinya. Ada yang terang, ada yang sedengan, ada yang menderip-menderip Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada yang rada peteng-peteng gitu. Tapi kita terang, kita semua terang. Amin. Nah 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Kan dikubur Bapak Ibu mayatnya. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tidak bisa binasa lagi. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tubuh yang sedang kita pakai ini. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi di surga nanti kita enggak seperti ghost melayang-layang ke sono kemari. Ada tubuh Bapak Ibu, kita cantik-cantik seperti yang tadi itu. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, Yesus, Adam yang akhir itu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Terus, tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah saat ini Bapak Ibu. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Pada waktu kita sudah pulang ke surga nanti rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Bersifat jasmani. Manusia kedua Yesus berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah kita semua sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah saat ini, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Jadi jangan lupa kita akan memakai rupa yang surgawi. 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Dan bahwa yang binasa, tubuh yang binasa, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi kita tidak bisa masuk surga dengan tubuh saat ini. Kita harus dirubahkan Bapak Ibu.
Nanti lanjutannya kita bisa dirubahkan Bapak Ibu. Dalam sekejap mata. Pada waktu sangkakala Tuhan berbunyi. Kita semua berubah. Cling. Kita rapture Bapak Ibu. Ayo Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Kamu juga ketika kamu percaya. Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi kita yang percaya ini kita sudah dimeteraikan, ada Yud He Vav He. Meterai, plok di sini. Tidak bisa lihat tapi alam roh bisa melihat. 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Materai, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa memperoleh seluruhnya? Kebangkitan tubuh yang baru, rumah yang baru di sorga, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Kita saat ini belum ditebus tubuh kita. Roh kita sudah ditebus, kita bisa percaya Yesus. Pikiran kita masih dalam proses Bapak Ibu. Karena pikiran ini kalau kita hidup pakai pikiran ini stres terus. Tapi roh kita sudah ditebus. Tubuh belum ditebus. Ditebusnya nanti. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Saat ini Bapak Ibu, seluruh makhluk itu siapa? Tumbuhan, binatang, manusia, semua menantikan saat-saat anak Elohim dinyatakan. Saat ini kita kan enggak tahu sapa sing anake, sapa sing enggak. Padha menungsone Bapak Ibu ya. Kalau tak bilang iku anak setan kan ngamuk pasti ya. Tapi sebenarnya ini ada perbedaan, tapi kita enggak tahu. Nah, hanya Tuhan yang tahu. Roma 8 ayat 19-20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Elohim dinyatakan. 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh makhluk itu termasuk kita enggak? Kita bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ditaklukkan kepada kesia-siaan itu gimana sih? Kita dikerja pagi sampai sore, kita kerja, mari gitu mati ditinggal semua Bapak Ibu. Bener ya? Enggak ada satupun yang dibawa. Bahkan Pak Mis itu kemarin pakai jasnya. Bukan jasnya sendiri. Jasnya bagus. Orang apik jasnya itu enggak seperti. Ya memang namanya itu yo jas. Yo tak delok-delok jasnya yo. Kainnya ya tipis. Tapi yo memper lah. Jas ya oke lah. Tapi enggak jas yang seperti kalau dia khotbah mungkin ya begitu ya. Bukan ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jadi semua itu sia-sia. Semuanya sia-sia saja. Jadi benar ya, saya ini sudah umur 61 Bapak Ibu. Saya merasa noleh ke belakang, ya ilah. Ngono tok ya urip iki. Juan ini sudah capek ini. Mama, aku kesel mah. Aku sudah sudah mentok mah, rasanya sudah jenuh. Terus aku bilang ya gak apa-apa lek jenuh. Kasih orang lain aja kerjaannya, kamu melayani Tuhan sepenuhnya. Lu kok gitu Jen. Ya, dia kadang sambat mama, kerja mah ngamuk terus mama. Ojo ngamuk, jangan pakai pikiran, pakai hati. Mama enak ngomong. Jen. Lah arek-arek itu kalau ndak ada aku, ndak bisa jalan gimana mah. Itulah katamu, coba lepas. Kalau kita punya bayi, terus kita biasa ngomong bayi itu sendiri Bapak Ibu, terus dikekno suster, percaya ndak? Langsung dimonitor. Piye suster iki? Piye iki apaan iki anakku ya? Kalau sudah dari kecil dikasih no suster, enggak apa-apa. Saya dulu anak saya belum lahir suster sudah datang Bapak Ibu. 9 bulan belum lahir,
Itu suster sudah ada 1 bulan di rumahku. Lapo yo, resik-resik, anune bayi, noto-noto, ngopo-ngopo. Siap-siap begitu lahir dikasih suster. Jadi aku percaya aja. Karena udah biasa. Tapi kalau belum biasa, terus tak ngomong dewe, oh nggak percaya suster, terus nggak percaya semua, ya betul ya. Demikian juga pekerjaan. Biarlah saya bilang sama Juan, coba kamu let go, kasih minta sama Tuhan orang yang bisa mengerjakan pekerjaanmu. Karena memang dia dinubuatkan Bapak Ibu. Ya, nubuatnya tak rahasia. Nanti dia langsung, nanti dia akan melayani Tuhan sepenuh waktu katanya. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Wah, aku sampai kaget aku. Mosok, iya. Dia akan jadi sabar seperti suamiku, lebih sabar dari Pak Didi. Waduh, sampai kaget saya. Aduh Tuhan, kalau Juan lebih sabar, aku pengen lihat. Iya, lebih sabar dari Pak Didi. Yaduh, Tuhan luar biasa ya. Terus 1 Korintus 15 ayat 51. Kita ini sia-sia loh, hidup kita ini sebenarnya kita ditaklukkan kepada kesia-siaan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah ini Paulus ngomong, kita ini gak akan mati semuanya. Rahasianya apa? Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita ini gak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan dirubah. Diubah. 52. Dalam sekejap mata. Sering. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Tadi saya punya video nih. Tapi hilang. Enggak tahu langsung wapi Bapak Ibu. Waktu sangkakala dibuka materai. Materai itu ya. Kitab gulungan kitab itu di angkasa itu gede. Tulisannya ini api Bapak Ibu. Menyala. Pada waktu dibuka gulungan kitab itu. Wapi pol Bapak Ibu. Saya lihat ini. Ini ciamik pol. Kalau menggambarkan ini kita manusia tidak sampai seperti itu. Dalam sekejap mata, waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang gak bisa binasa. Dan kita semua akan dirubah. Karena yang dapat binasa ini, tubuh ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang gak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Kuasa maut ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Elohim, Ia telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, 1 Korintus 12 ayat 3b ngomong seperti ini. Tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dikatakan yang terakhir, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Benar ya? Nah, dan kita ini bisa mengaku, kita bisa memelihara firman Tuhan dan yang adalah kebenaran itu adalah juga karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa memelihara firman, kita bisa mengasihi Yesus, itu bukan karena kita Bapak, karena Roh Kudus. 1 Petrus ayat 22a dikatakan seperti ini. Oleh Roh, nah IMB lebih bagus sebenarnya. Oleh Roh, sekarang jiwamu telah disucikan dalam ketaatan akan kebenaran. Jadi yang menyucikan siapa? Roh. Yang membuat kita taat siapa? Roh, bukan kita. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa mengerti maksud dari Yohanes 14 ayat 23 yang kita baca dari awal. Kembali ke Yohanes 14:23 di mana dikatakan ini seperti syarat Bapak Ibu. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku.
dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang bersama dia. Mengasihi, seolah-olah ada syarat mengasihi Yesus dan memelihara firman-Nya. Seolah-olah kita yang harus melakukan mengasihi Yesus. Padahal mengasihi Yesus itu karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi, kita bisa memelihara firman-Nya, itu adalah respon kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan ini yang mengerjakan bukan kita tetapi Roh Kudus. Kita bisa ngomong, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ini bukan kita, Roh Kudus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, pelihara siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Betul ya? Jadi semua yang mengerjakan Roh Kudus. Karena kita semua pasti tidak akan bisa mengerjakannya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi jika Roh Kudus yang mengerjakannya, di dalam kita, ada jaminan pasti kita pasti bisa melakukan dua syarat ini. Betul ya? Mengasihi Yesus dan memelihara firman-Nya. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini adalah we are never alone. Kita tidak pernah sendiri. Karena kita bisa mengasihi Yesus, kita bisa menuruti firman Tuhan, kita bisa memelihara firman-Nya karena Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus, maka Bapa dan Yesus bisa tinggal bersama-sama kita. Diam, tinggal, menetap bersama-sama kita. Nah, saya percaya kita sebagai anak Tuhan ini harus selalu ingat, Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita banyak mengalami masalah, banyak persoalan. Tapi kita harus ingat senantiasa, kita ini tidak pernah sendiri. We are never alone. Dan kehadiran Tuhan itu nyata, bukan perasaan kita saja, kehadirannya nyata. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan kita. Ada hari-hari Bapak Ibu ketika kita merasa kuat. Ada hari-hari kita merasa kuat, kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan ada juga hari-hari di waktu kita merasa lemah, kita merasa kosong. Namun janji Tuhan itu tetap sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ingat Bapak Ibu, matahari ini tetap bersinar meskipun tertutup awan. Betul ya? Kelihatannya gak ada matahari. Tapi di balik awan itu ada matahari Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan, Dia tetap hadir. Meskipun perasaan kita sedang lemah Bapak Ibu. Kita sedang stres, kita takut, sedih, khawatir, cemas. Ketika Daud berjalan dalam lembah kekelaman, ia berkata seperti ini, Engkau besertaku. Daud ngomong seperti itu. Lembah kekelaman apa yang dialami Daud? Dia dikejar-kejar Saul Bapak Ibu. Dia mau dibunuh. Dia sampai ngomong seperti ini. Mazmur 23 ayat 4 dia ngomong seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang kematian. Kalau
IMB-nya, bukan lembah kekelaman, lembah bayang-bayang kematian. Wis meh mati Bapak Ibu, dikejar-kejar, sudah hampir mati terus dia. Aku ndak takut bahaya, karena engkau besertaku. Nah, ini kesadaran seperti ini harus ada di dalam setiap kita jemaat NCC. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia dikejar-kejar, Daud dikejar-kejar, Saul mau dibunuh. Tuhan selalu menyelamatkan Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sebab kenapa? Pada waktu Samuel pertama kali mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan seperti ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak. Nah, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah, yang penting ini, sejak hari itu dan seterusnya. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi pada waktu diurapi minyak oleh Samuel, dikatakan sejak hari itu dan seterusnya. Roh Tuhan ada atas, ini ada atas Daud. Ini tokoh di dalam perjanjian lama yang Roh Kudusnya itu tinggal. Ini salah satunya. Nah, kita di dalam perjanjian baru tinggal, semuanya pasti tinggal. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya. Itu nyata Bapak Ibu. Kuasa Tuhan atas Daud itu nyata. Berkuasalah roh Tuhan, roh Yehova atas Daud. Itu benar-benar nyata. Dia selalu diselamatkan, selalu diselamatkan. Bahkan tak ceritain, pada waktu Saul itu kejar-kejar Daud ya. Daud ada di gunung sana, di gunung sebelah sana. Terus Saul ini kesel Bapak Ibu, capek, dia sama tentara-tentaranya tidur Bapak Ibu, ketiduran ya, ketiduran. Siapa yang buat tidur? Tuhan. Dia ngomong, Tuhan membuat Saul dan pengawalnya tidur nyenyak. Daud datang ke sana Bapak Ibu. Daud bisa aja matikan di pedang ini, mati wes Saul, tapi Daud enggak. Dia ambil pedangnya, ambil apanya, terus dia teriak-teriak, hei, dari gunung sebelah sana. Hei, dia panggil tentara, panglima tentaranya Saul, kamu kenapa nggak jaga tuanmu? Itu loh, ini apa ini yang dibawa? Kaget mereka, hah? Siapa yang membuat mereka tidur nyenyak? Boleh dibaca firman Tuhan. Tuhan membuat semuanya tidur nyenyak sehingga Daud datang ke sana. Tapi Daud tidak berani membunuh Saul karena dia menganggap Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap memberikan haknya itu kepada Tuhan. Dia memberikan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang berhak membunuh Saul. Dia tidak menyentuh Saul sama sekali. Daud itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya Tuhan di Daud disebut beloved, yang dicintai. Tuhan itu cinta banget. Hatinya Tuhan itu ada pada Daud. Jadi saya sangat percaya kita ini disertai. Kalau disertai, waduh, siapa lawan kita? Tuhan mana yang besar seperti Tuhan kita? Tuhan mana yang dahsyat seperti Tuhan kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Tuhan yang seperti Dia. Amin. Di dalam kita ada Tuhan yang berkuasa. 3 in 1 itu ada di dalam kita. Gini cerita lagi, waktu terjadi kelaparan di negeri yang ditempati oleh Ishak. Ishak itu adalah keturunan Abraham, anak perjanjian. Yang Tuhan janjikan kepada Sarah. Kamu akan punya anak tahun depan.
Sarah tertawa, hehehe, mana mungkin aku sudah enggak mens, aku sudah menopause, aku udah umur tua. Umurnya berapa ya Sarah waktu dia melahirkan Ishak? Umurnya Abraham umur 100 tahun, betul ya? Sarah umur 90 tahun. Waduh, 90 tahun. Tertawa Sarah. Kalau aku jadi Sarah mungkin dia tertawa. Masa mungkin aku nenek-nenek bisa melahirkan. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu terjadi kelaparan di negeri yang ditempati Ishak, di Kanaan pada waktu itu, Ishak pindah ke Gerar, di negerinya orang Filistin. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak di negeri itu. Dia berkata, kamu ndak usah pergi ke Mesir. Kamu di sini aja. Aku akan menyertai engkau. Dan aku akan memberkati engkau. Kita baca Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, di negeri Filistin tuh. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Terus 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan hukumku. Ayat 24, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Jadi oleh keturunan Ishak, dari Ishak seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 24 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi dikatakan karena Tuhan menyertai Ishak dimanapun dia berada. Saat ini kan Indonesia lagi krisis ya. Krisis sembarang kalir kemarin tuh pom bensin sampai kayak ular, betul ya? Antri, betul. Fran ikut antri. Nah, gak ikut. Tapi aku lihat, antri. Kita lagi krisis. Tapi kita harus percaya yang menyertai kita adalah Tuhan yang sama yang menyertai Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan yang sama yang menyertai kita. Sehingga di waktu krisis, di waktu negara ini mengalami krisis, mengalami kesulitan, persoalan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Bapakku. Betul ya? Nah, ayat 12 sampai 14. 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dalam tahun itu juga loh, bukan tahun depan,
bukan tahun depannya lagi, bukan tahun kemarin. Mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ia disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Luar biasa ya. Ada satu kisah lagi tak ceritain. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau. Dalam perjalanannya ke Haran. Dia sampai di suatu tempat. Dan bermalam di situ. Maka Yakub mimpi. Dia bertemu dengan Bapa Yehova dan berjanji, Bapa Yehova berjanji di dalam Kejadian 28 ayat 15. Dikatakan apa? 28:15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan loh ya. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan luar biasa ini. Aku menyertai engkau. Aku melindungi engkau. Seperti doa berkat yang saya ucapkan setiap selesai gereja. Tuhan menyertai dan melindungi. Kemanapun kita pergi. Kalau Tuhan yang punya langit bumi menyertai kita. Siapa lawan kita? Krisis kita diberkati. Keadaan dunia apapun goncang kita dilindungi. Amin. Kita bisa melihat Tuhan itu kalau berjanji dia selalu mengenapi. Penyertaan Tuhan itu nyata. Pada waktu Yakub kembali ke negerinya, dia takut. Takut kalau dibunuh oleh Esau karena dia habis bohongi Esau. Tapi sekali lagi Tuhan Yehova datang dan berfirman kepada Yakub, pulang ke negerimu. Kejadian 31 ayat 3. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Dan kepada kaummu aku akan menyertai engkau. Dan benar-benar terbukti Bapak Ibu. Esau enggak marah-marah. Enggak membunuhnya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yakub. Janjinya selalu ya dan amin. Haleluya. Masih banyak contoh-contoh lain di dalam Alkitab. Yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya penyertaan Tuhan atas orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak semua loh ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Tidak semua. Ya kita dipilih jadi anaknya. Terlebih atas kita Bapak Ibu yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Bukan hanya Roh Kudus saja yang tinggal di dalam kita, bersama kita, tetapi pribadi Tritunggal. Bapa Yehova, Bapa YHWH, Yesua HaMasiah atau Yesus Kristus dan Roh Kudus atau Roh kebenaran. Semakin kita hidup dalam firman-Nya, baca firman ya, setiap hari baca firman. Semakin kita peka akan suaranya, peka akan hadiratnya. Bukan karena Tuhan semakin dekat, bukan. Karena mata rohani kita semakin terbuka Bapak Ibu. Untuk menyadari bahwa dia memang selalu dekat kepada kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang menghadapi pergumulan tentang kesehatan, tentang ketakutan akan masa depan, tentang kesepian, tentang kekhawatiran, soal keluarga, tentang mau nikah kayak Della, mau nikah sama yoga, tapi yoga ini bagus. Saya senang Paul lihat yoga ya. Mungkin kalau ini mau nikah, orang nek mau nikah itu memang galau-galau. Iki kok menyediakno ini. Wis ribet memang, tapi enggak usah khawatir. Tuhan itu luar biasa. Dia Tuhan yang menyediakan. Betul ya? Jangan pernah takut. Ya yoga, jangan pernah takut.
Yoga ini anak baik ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu, mengingatkan kita semua. Menurut pandangan manusia, kita sepertinya menghadapi masalah ini sendirian. Tapi menurut pandangan Tuhan, secara alam roh, di dalam alam roh, kita gak pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Tak pernah sendiri. Masa gitu ya lagunya? Gak ada. Apa? Itu salah ya, aku memang tadi tak salah no. untuk menutupi nggak ngertinya, tapi ngerti kok Bapak Ibu. Nah, ketika Daniel berada di dalam gua singa, Tuhan ada di sana Bapak Ibu. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego berada dalam dapur api, Tuhan ada di sana. Sehingga dia tidak terbakar. Singanya tidak merekam Daniel, singa dibuat mingkem semua. Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Ketika Paulus di penjara, Tuhan ada di sana sehingga rantai-rantai itu bisa terputuskan. Demikian juga ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita, Tuhan ada bersama kita. Ingat itu, ingat terus, Tuhan ada bersama kita. Dunia dapat meninggalkan kita, manusia dapat mengecewakan kita. Kekuatan tubuh dapat berkurang, keadaan dapat berubah. Tapi janji Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dikatakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah alasan orang percaya untuk tetap tenang di tengah badai. Bukan karena tidak ada masalah. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kita memiliki kepastian. We are never alone. Kita tidak pernah sendiri. Bapa bersama kita, Yesus bersama kita, Roh Kudus bersama kita. Semuanya tinggal di dalam kita. Dan di mana Tuhan bersama kita, selalu ada pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Amin.